Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan greenhouse dan kebun percobaan. Kita ketahui bahwa greenhouse merupakan sebuah rumah yang dinding dan atapnya dibuat dari kaca atau plastik. Dari sinilah muncul istilah dalam bahasa Indonesia yaitu rumah kaca. Padahal greenhouse tidak harus dibuat dari kaca. Bahkan ada versi yang paling murah yang digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan rangka pipa aluminium, plastik untuk atapnya, dan kasa anti nyamuk untuk dindingnya. Tetapi ini tidak mengurangi makna daripada greenhouse tersebut, terutama fungsi daripada greenhouse tersebut. Di mana fungsinya? Yang pertama, menghindari terpaan air hujan yang dapat merusak tanaman. Terutama kita ketahui khususnya di daerah tropis yaitu di Indonesia, yaitu memiliki curah hujan atau intensitas curah hujan itu sangat tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup daripada tanaman, terutama pada tanaman-tanaman dalam proses pembibitan. Sudah menghindari lahan dari kondisi yang becek ya, karena curah hujan tadi. Apabila kita tidak memiliki greenhouse, maka lahan yang ada akan mengalami becek karena curah hujan tadi. Mencegah masuknya air hujan ke dalam media tumbuh. Ya, terutama untuk tumbuhan yang baru saja dipupuk ya. Apabila setelah dipupuk masuknya hujan atau kenanya air hujan, maka ini terjadinya pengenceran larutan hara. Dengan terjadinya pengenceran larutan hara, sehingga konsentrasi daripada hara itu akan lebih rendah, sehingga fungsi ya manfaat daripada unsur hara tersebut terhadap tanaman akan mengalami pengurangan. Mengurangi intensitas cahaya yang masuk sehingga daun tidak terbakar pada saat terik. Ya, ini juga kita ketahui kita kan menggunakan paranet, berarti itu akan mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Karena tidak semua tumbuhan harus memiliki intensitas cahaya yang full atau yang penuh ya, terutama untuk tanaman-tanaman dalam proses karantina atau dalam proses pembibitan. Mengurangi tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan. Jelas kita ketahui bahwa ini berbentuk rumah di mana dikelilingnya terdapat paranet atau kawat nyamuk, sehingga organisme sulit sekali masuk sebagai pengganggu. Kemudian fotosintesis dapat berlangsung dengan sempurna. Nah, kita ketahui fotosintesis adalah sangat erat sekali hubungannya dengan intensitas cahaya. Kita ketahui greenhouse ini memiliki atap UV atau plastik yang kita ketahui memiliki sifat tembus cahaya. Jadi untuk kebutuhan cahaya untuk tanaman yang ada di greenhouse ini, alhamdulillah ini sangat terpenuhi sekali. Di mana manfaatnya sebagai sarana untuk melakukan pembibitan ya. Jadi kalau untuk pembibitan kita ketahui dalam proses pembibitan ini perlu penanganan lebih khusus ya. Terutama jangan terganggu oleh hama penyakit, kemudian curah hujan yang sangat tinggi atau air yang banyak, maka sangat penting sekali greenhouse ini ya. Sarana untuk melakukan pembibitan, tempat melakukan karantina tanaman untuk tanaman-tanaman yang mengalami kerusakan, tanaman-tanaman yang mengalami gangguan itu perlu dikarantina di greenhouse ini. Tempat melakukan percobaan atau penelitian yaitu tadi, karena di greenhouse ini adalah suhunya sangat terkendali ya, kelembapan suhu, cahaya, curah hujan sangat terkendali sekali. Jadi sangat cocok sekali untuk tempat melakukan sebuah percobaan atau penelitian. Tempat budidaya tanaman tertentu atau langka ya, kita ketahui bahwa untuk tanaman-tanaman tertentu atau langka dia memiliki syarat tumbuh yang berbeda. Jadi greenhouse ini penting sekali karena dia bisa suhu, kelembapan, kemudian curah hujan itu dapat diatur. Jadi untuk tanaman-tanaman langka tertentu harus memiliki perhatian khusus, terutama untuk iklimnya. Kemudian sarana agrowisata ya, itu tadi kalau dia sudah bersifat komersil, ini merupakan sarana agrowisata yang dapat mendisplay, yang dapat memamerkan produk-produk hasil atau pembibitan produk-produk pertanian sebagai agromat atau agrosop ya.
Yang membedakan greenhouse dengan shading house adalah struktur bangunan. Ini rumah naung ya, kita kenal dengan antara rumah kaca dan rumah naung. Kalau struktur bangunan di mana perbedaan itu antara struktur bangunannya, bahan bangunan, sarana pendukung yang ada di dalamnya, di mana beberapa bentuk konstruksi greenhouse dan shading house yang sering digunakan di Indonesia pada dasarnya sesama. Nah, di negara-negara subtropis atau negara-negara yang memiliki 4 musim, keberadaan greenhouse sebagai tempat budidaya tanaman mutlak diperlukan. Ya, karena untuk mengatasi ganasnya perubahan musim, maka greenhouse ini dibuat permanen dengan pemilihan bahan-bahan yang sangat kuat dan awet. Ya, itu untuk yang daerah-daerah subtropis yang kita tahu memiliki 4 musim ya, musim panas, musim dingin, kemudian ada musim saljunya ya. Nah, dengan kondisi iklim yang sangat ekstrim ini sangat diperlukan sekali, yaitu keberadaan atau adanya greenhouse ini terutama untuk budidaya tanaman. Di mana bahan penutup atap dan dinding digunakan bahan yang transparan. Kita ketahui nih, kalau bahan transparan berarti yang tembus cahaya, karena proses fotosintesis mutlak membutuhkan cahaya matahari. Bisa dari kaca atau sejenis plastik sehingga bisa menyerap dan meneruskan cahaya matahari secara maksimal. Pada tanaman yang tidak tahan atau kebutuhan cahaya matahari kurang dari 100%, maka dapat ditambah paranet sesuai dengan jenis tanaman. Jadi ini kondisinya bisa diatur. Apabila kita kebutuhan tanaman itu tidak memberi 100% cahaya, itu bisa ditambah dengan paranet untuk mengurangi intensitas cahaya. Tapi kalau dia memenuhi kebutuhan cahaya tanaman tersebut 100%, maka ini tidak membutuhkan tambahan atau paranet yang menutup intensitas cahayanya. Di samping itu juga, supaya tanaman di budidaya tidak terpengaruh oleh perubahan iklim, maka di dalam greenhouse dilengkapi dengan sarana yang bisa mengatur faktor daya dukung pertumbuhan, yaitu suhu, cahaya, kelembapan, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pengaturan daya dukung pertumbuhan tersebut diatur secara tepat dan bekerja secara otomatis dengan bantuan komputer bisa. Kalau sudah teknologi udah maju, kita bisa menggunakan bantuan komputer. Sehingga terciptalah suatu iklim mikro yang diatur sesuai dengan kebutuhan optimal dari tanaman yang akan kita budidayakan. Kita ketahui strukturnya ini ya. Kemudian ukuran greenhouse beragam dari unit kecil sebesar jendela untuk hobi sampai unit-unit produksi sesuai ratusan meter ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Apabila dengan hobi ya kita disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi apabila dia sudah komersil, ini bisa sebagai unit produksi bisa menggunakan lahan beratus-ratus meter persegi atau hektar. Semuanya dibangun untuk tujuan yang sama, menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi tanaman yang akan tumbuh di dalamnya. Di mana klasifikasi greenhouse berdasarkan pengguna, yaitu sebagai komersil ya. Kalau kita menggunakan greenhouse sebagai komersil untuk produksi sepanjang tahun, di mana kebutuhan tenaga paling sedikit 1 orang bekerja full time. Namun untuk greenhouse milik keluarga, sebagian pekerja dapat ditangani sendiri oleh anggota keluarga sehingga tidak harus menggaji orang untuk bekerja full time. Anggaran tahunan lebih penting daripada biaya awal. Tetapi bila modal terbatas, biaya awal menentukan tipe konstruksi greenhouse ini akan dibangun. Dalam perencanaan anggaran tahunan, biaya penyusutan, pemeliharaan, asuransi, pajak, biaya operasional, dan keuntungan harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi kalau kita sudah bersifat komersil, ini harus sesuai dengan perencanaan. Planningnya lebih ditekankan sekali karena berhubungan dengan anggaran ya. Jadi harus kita ketahui benar biaya penyusunan seperti apa, biaya pemeliharaannya seperti apa, asuransi, pajak, dan biaya-biaya operasional atau biaya perawatan harus perlu diperhitungkan sekali karena ini sudah bersifat komersial yang orientasinya sebagai memiliki keuntungan. Part-time greenhouse ya tidak difungsikan secara terus-menerus atau untuk menambah pendapatan. Misalnya greenhouse untuk pembibitan, untuk perluasan areal produksi aja. Kemudian sebagai pendidikan, greenhouse untuk pendidikan ini tujuannya sebagai
pendidikan dan training. Tingginya risiko kerusakan dan vandalisme, greenhouse harus berkualitas baik. Greenhouse untuk pendidikan dibuat lebih fleksibel, biasanya sebagian untuk menanam di tanah dan sebagian menggunakan rak. Apabila ini untuk hobi, pada umumnya merupakan unit kecil dengan berbagai macam tanaman. Lingkungan di dalam greenhouse tidak harus seragam karena berbagai macam tanaman membutuhkan lingkungan berbagai macam pula. Diperlukan pengaturan lingkungan otomatis untuk mengantisipasi bila pemiliknya pergi. Sifat-sifat fungsional greenhouse yaitu tanpa memandang penggunaannya. Setiap greenhouse harus memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Pemahaman mengenai kebutuhan tersebut akan membantu dalam pemilihan desain. Nah, yang perlu diperhatikan juga ada kekuatan. Setiap greenhouse harus dirancang untuk menahan beban yang akan ditanggung tanpa menyebabkan kegagalan atau perubahan bentuk secara nyata, ya. Karena apa? Ini greenhouse ini akan menanggung angin, salju. Nah, terutama di negara-negara 4 musim, beban utama adalah angin dan salju, ya. Seperti tanaman harus disangga oleh struktur bangunan harus dipertimbangkan. Kita ketahui bahwa tanaman tomat ini harus punya ajir atau penyangganya. Jadi oleh struktur bangunan harus dipertimbangkan. Pondasi, ya. Pondasi pada strukturnya karena angin dan salju akan membebani pondasi harus tahan terhadap berbagai macam kekuatan, ya. Mengangkat, memutar, kemudian beban ke bawah. Beban ke bawah tidak hanya salju tetapi juga tanaman yang berat dari struktur itu sendiri. Meskipun ukuran pondasi tergantung pada ukuran dan tipe greenhouse, ya, dan beban yang diterima, semua pondasi greenhouse ini harus permanen, dibuat dari bahan-bahan yang tahan lama dan ditanam pada kedalaman yang sesuai. Untuk permanen pondasi beton paling cocok sekali karena ini harus kuat, ya. Di mana transmisi cahaya maksimal dalam kebanyakan greenhouse, cahaya dapat menjadi faktor pembatas untuk pertumbuhan tanaman, terutama selama budidaya, ya, musim. Upaya agar bagian dalam greenhouse mendapatkan intensitas cahaya maksimal. Orientasi greenhouse cukup penting sekali. Jadi ini harus diperhatikan sekali transmisi cahayanya di dalam greenhouse itu. Upaya penting dalam mendapatkan cahaya maksimum adalah meminimalkan jumlah dan ukuran bagian struktur bagian atap dan menggunakan bahan transparan. Jadi untuk memaksimalkan cahaya yang masuk, jadi bagian atap, ya, untuk cahaya masuk tersebut mengurangi, ya, dikurangkan struktur bagian atap sehingga tidak menghalangi cahaya masuk atau intensitas cahaya yang masuk tersebut. Jadi hanya menggunakan bahan yang transparan, kemudian bagian-bagiannya diatur jangan sampai terlalu banyak atau saling menutupi. Pengaruh struktur terhadap pemanasan dan ventilasi. Keberhasilan suatu greenhouse tergantung pada kemampuan operator untuk mengontrol kondisi lingkungan di dalamnya. Selama musim dingin, intensitas cahaya di dalam greenhouse sering cukup tinggi sehingga diperlukanlah ventilasi. Ini ventilasi sangat penting sekali terutama pada daerah-daerah yang tropis, ya. Daerah tropis di mana curah hujannya tinggi, suhunya tinggi, ya, karena ada 2 musim panas, musim panas dan musim dingin, hujan dan musim kemarau. Bahkan ketika suhu udara di luar mendekati suhu beku, jika udara dingin tersebut masuk ke dalam greenhouse dan langsung mengenai tanaman, maka tanaman itu akan rusak. Hal yang sama bila udara panas dari pemanasan dibiarkan langsung mengenai tanaman-tanaman sehingga tanaman itu akan mengering dan pertumbuhannya akan terganggu. Bagaimana upayanya? Mencampur udara dari panas atau ventilasi dengan udara dalam greenhouse ditanam. Jadi faktornya karena suhu terutama daerah tropis itu mengalami suatu pemanasan yang tinggi, maka penting sekali adanya ventilasi ini untuk mengurangi tingkat kepanasan atau suhu di dalam greenhouse. Tinggi ruangan, kita harus cukupi tinggi ruangan, ya, 2 meter karena untuk kenyamanan orang bekerja. Kemiringan atap yaitu mempengaruhi run-off air di atap. Kemiringan biasanya 28 derajat. Kemudian akses adanya pintu masuk dan keluar terutama untuk manusia, kendaraan, atau dalam mengangkut tanaman, sisa-sisa tanaman. Ini tipe-tipenya, ya, konsep ini akan kita bahas
untuk tipe-tipe ini pada perbedaan antara pembuatan greenhouse ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi selanjutnya. Gotik. Tipe berdasarkan atap-atapnya kita ketahui aja, kita secara singkat garis besarnya aja bahwa untuk atap itu biasa digunakan adalah plastik UV, net, kasa, dan kaca ya. Rangka bisa dari bambu, kayu maupun logam. Ini akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu mengenai pembuatan greenhouse yang sederhana. Ini sekilas saja bentuknya tunnel house, piggyback, dan campuran antara tunnel house dan piggyback. Kemudian standing house ini kita ketahui rumah naung di negara-negara daerah tropis yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Penggunaan greenhouse sebagai tempat budidaya bunga potong, bunga pot, dan tanaman hias lainnya dinilai terlalu mahal. Oleh karena itu, pembuatan greenhouse dibutuhkan investasi yang besar akibat penyediaan sarana dan prasarana yang sangat mahal. Maka ada pilihan ya, ada alternatif lain dengan menggunakan standing house ya. Pengaruh pergantian musim di daerah tropis terhadap pertumbuhan tanaman tidak terlalu nyata bila dibandingkan di daerah-daerah subtropis, di mana faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di daerah tropis adalah intensitas cahaya matahari dan fluktuasi atau guyuran air hujan atau intensitas curah hujan. Fungsi rumah naung di daerah tropis termasuk di Indonesia lebih ditekankan sebagai pelindung terhadap hama, terhadap guyuran air hujan, serta terpaan angin secara langsung. Pengaturan cahaya matahari tergantung pada pemilihan jenis atap naungan, sedangkan pengaturan temperatur dan kelembapan tergantung pada sirkulasi udara. Oleh karena itu, bentuk serta ukuran rumah naung sangat mempengaruhi ketiga aspek tersebut. Dengan percobaan-percobaan bisa dibangun suatu rumah naungan yang bisa memperkecil pengaruh buruk dari cahaya, suhu, dan kelembapan. Namun kesempurnaan jauh dari bawah greenhouse. Dengan pertimbangan ekonomi di daerah tropis seperti Indonesia, pada umumnya para pengusaha menggunakan rumah naung bukan greenhouse karena ini biayanya lebih murah, budgetnya juga lebih murah ya. Kalau greenhouse berarti kita akan lebih menggunakan budget yang tinggi, dan ini lebih cenderung kepada tingkat komersil karena berhubungan dengan keuntungan yang akan kita peroleh. Contoh nih standing house ya, atau dikenal dengan rumah naung. Ini contohnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan dengan kebun percobaan. Nah, jadi kita udah tahu ya, kalau yang namanya greenhouse tadi atau rumah kaca tadi itu dalam bentuk rumah kaca karena dia atapnya bersifat transparan ya. Jadi rumah kaca dikatakan rumah kaca, pertama atapnya transparan, yang kedua karena di sini terjadinya peningkatan suhu di dalam rumah kaca tersebut. Jadi ini sedangkan perkebun percobaan, dan setelah kita mengikuti perkuliahan ini kita udah mengetahui apa itu perbedaan daripada greenhouse dengan kebun percobaan. Kalau greenhouse tadi itu berupa rumah, sedangkan kebun percobaan ini berupa lahan. Kebun percobaan adalah kebun untuk meneliti, menguji hasil penelitian di bidang pertanian. Jadi fungsinya juga sama sebagai pembibitan, sebagai tempat penelitian ya. Bisa juga sebagai sebagai display agrowisata juga bisa. Itu memiliki fungsi yang sama. Tapi juga memiliki perbedaan, satu bentuk rumah, satu bentuk kebun. Kalau rumah kaca itu luasannya lebih kecil, sedangkan kebun percobaan itu lebih besar. Jadi kebun percobaan biologi adalah kebun untuk meneliti dan menguji hasil penelitian di bidang biologi. Kebun percobaan merupakan salah satu aset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau dikenal dengan Badan Litbang Pertanian yang potensial mendukung peningkatan kinerja unit pelaksana teknis atau UPT, di mana kebun percobaan dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang memiliki karakteristik agroekosistem tertentu yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung sebagai tempat pengelolaan tanaman dan ternak.
Jadi kalau kebun greenhouse tadi atau rumah kaca tadi dia khusus untuk tumbuhan, sedangkan kebun percobaan ini dia berbentuk lahan, berbentuk kebun, dan di dalamnya terdapat beragam, bisa tanaman dan bisa ternak. Di mana keragaman lahan, agroekosistem, ketinggian dari permukaan laut, dan lokasi kebun percobaan menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan yang beragam pula. Kebun percobaan dapat digunakan sebagai lokasi untuk koleksi plasma nutfah atau sumber daya genetik, tanaman dan ternak, penelitian dan pengajian, teknologi, unit pengelolaan benih sumber, visualisasi hasil penelitian, pengembangan agrowisata. Jadi di kebun percobaan ini ya digunakan sebagai koleksi plasma nutfah hasil penelitian, hasil persilangan ya atau sumber daya genetiknya dari tanaman. Di sini juga dikaji tentang ternak, penelitian dan pengajian berupa teknologi, kemudian pengelolaan benih sumber untuk menghasilkan benih-benih baru, kemudian visualisasi ya, penampilan, penampakan hasil atau pemajangan pemameran daripada hasil penelitian dan pengembangan agro-widya wisata. Jadi pengembangan agro-widya wisata. Di sini juga tempat belajar tentang berwisata, belajar pertanian. Berarti di sini di kebun percobaan ini dapat digunakan sebagai tempat belajar, tempat berwisata di bidang pertanian. Dengan demikian, kebun percobaan berperan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT tadi, selain sebagai wahana untuk menghasilkan pendapatan negara yang bukan pajak. Kebun percobaan merupakan salah satu fasilitas penting bagi suatu lembaga penelitian, di mana hasil-hasil penelitian pada umumnya diuji cobakan di kebun percobaan sebelum diuji coba pada skala luas di lapangan. Mana kegiatan yang biasa diuji di kebun percobaan antara lain pemupukan, jarak tanam, pengendalian hama dan penyakit, persilangan, perkawinan, seleksi galur-galur hasil persilangan, perbanyakan benih dan lain-lain. Selain itu di kebun percobaan ini juga dapat dimanfaatkan untuk konservasi lapang tanaman ubi-ubian, rejuvenasi dan karakterisasi evaluasi tanaman untuk sifat-sifat yang tertentu. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi daripada kebun percobaan. Kebun percobaan antara lain sebagai lokasi untuk melaksanakan kegiatan kaji teknologi ya, untuk penelitian, pengajian teknologi, konservasi ex situ itu di lapangan, koleksi plasma nutfah sebagai lokasi untuk memproduksi benih sumber. Kebun produksi dan juga dapat berfungsi sebagai lokasi untuk menampilkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk visitor plot ya, window, expose dan sebagai lokasi agro-widya wisata, di mana kebun percobaan memiliki peran sebagai wahana untuk memvisualisasikan tentang kiprah penelitian dari suatu lembaga penelitian dan juga untuk mengaktualisasikan keunggulannya. Jadi bisa menampilkan, memamerkan hasil, kemudian menunjukkan keunggulan-keunggulan yang ada dari hasil teknologi atau hasil daripada pemuliaan tanaman, bisa jadi rekayasa genetika yang dilakukan dari sebuah penelitian akan ditampilkan, divisualisasikan, diaktualisasikan ya hasil-hasil dari sebuah penelitian tersebut. Kemudian keunggulan-keunggulan teknologi yang dihasilkan sebelum didiseminasikan kepada pengguna. Untuk itu kebun percobaan perlu ditata dengan baik agar terjadi duplikasi dalam pemanfaatannya. Kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendapat 118 kebun percobaan yang beragam dalam hal jenis tanah, luas, status pemilikan, sertifikasi lahan, penggunaan dan pemanfaatan maupun keragamannya. Di mana kebun percobaan dalam melaksanakan fungsinya perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk mendukung kegiatan likaji maupun untuk kegiatan-kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian. Selanjutnya lokasi penelitian dan pengajian, di mana lahan
kebun percobaan sebagai lokasi untuk kegiatan likaji perlu dipetakan dan ditata dengan baik dalam bentuk zonasi atau blok-blok sesuai dengan peruntukannya. Blok ini untuk apa, blok ini untuk apa. Kemudian penataan lahan dalam bentuk blok-blok tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kontur lahan yang ada. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan bagi para peneliti dan pengaji dalam menentukan rancangan atau perlakuan terhadap tanaman atau komoditas yang diteliti. Jadi, lokasi penelitian dan pengajian tersebut harus ditata, harus didesain, dipetak-petakkan, diblok-blokkan sesuai dengan peruntukan atau sesuai dengan tanaman atau bibit yang kita lakukan atau yang kita tanam. Di samping untuk penataan lahan bermanfaat untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penggunaannya. Jadi blok-blok atau lahan-lahan tadi ya, tujuannya yaitu pertama untuk kerapian, yang kedua untuk menghindari tumpang tindih, yang ketiga untuk menentukan jangan sampai terjadi kesalahan dalam penentuan tempatnya. Di mana lahan yang digunakan untuk dikaji harus terpelihara dengan baik agar terhindar atau terbebas dari kemungkinan terkontaminasi, gangguan hama dan penyakit serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut. Di samping itu, lahan untuk kegiatan likaji ini perlu dipilih pada area-area yang memiliki sistem irigasi memadai karena sangat berhubungan sekali dengan kondisi kebutuhan air untuk tanaman-tanaman tersebut. Lahan di kebun percobaan tidak digunakan untuk kegiatan likaji, sebaiknya dimanfaatkan sebagai areal penyangga, misalnya untuk tanaman produksi, perbanyakan tanaman, pakan, ternak, dan kegiatan lainnya. Di mana lahan-lahan yang tidak digunakan untuk penelitian dan pengkajian ini dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam bentuk lain, yaitu tadi sebagai areal penyangga ya. Konservasi koleksi plasma nupa atau sumber daya genetik di kebun percobaan selain untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengkajian juga berfungsi sebagai lokasi konservasi koleksi plasma nupa. Untuk koleksi plasma nupa, untuk koleksi plasmodium berbanyak melalui biji atau stek, lokasi konservasi tersebut dapat berfungsi untuk kegiatan rejuvenasi atau karakterisasi ya. Penentuan lahan untuk koleksi plasma nupa atau sumber daya genetik hendaknya disesuaikan dengan karakteristik komoditasnya. Jadi ini merupakan konservasi kebun percobaan ini juga sebagai pendukung konservasi koleksi plasma nupa atau dikenal dengan sumber daya genetik. Dengan seperti kita ketahui kebutuhan syarat tumbuh atau sifat-sifat khusus lainnya. Di samping itu, dalam penataan kebun koleksi perlu pertimbangan kemudahan akses, mobilitas, dan pemanfaatannya. Jadi kebun percobaan ini juga dapat digunakan sebagai faktor yang sangat mendukung ya untuk konservasi koleksi plasma nupa yang kita ketahui sebagai sumber daya genetik disesuaikan dengan karakteristik komoditasnya. Jadi plasma nupanya kita ketahui bahwa plasma nupa memiliki karakteristik masing-masing ya. Nah, sehingga ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di kebun percobaan. Produksi benih sumber. Kebun percobaan mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi suatu lembaga penelitian. Untuk mendukung pelaksanaannya, tugas dan fungsi Balai Penelitian dalam penyediaan benih khususnya bagi varietas-varietas unggul yang sudah lepas atau sudah bisa dikomersilkan atau dikonsumsi oleh yang lain, maka lahan-lahan dari pekebun perlu dicadangkan untuk area produksi benih sumber. Lahan yang digunakan untuk berbanyakan benih sumber tersebut perlu dipilih yang kondisinya optimal, seperti tanahnya subur, fotografinya mendatar, serta sistem pengairan memadai. Jadi produksi benih sumber ini adalah benih yang sudah disebar, khususnya yang telah memiliki varietas-varietas yang unggul, yang sudah dijual, yang sudah dimanfaatkan secara luas. Nah, jadi kebun percobaan ini
untuk memperbanyakkan benih sumber tersebut, ya. Jadi untuk supaya benih sumber tersebut dapat tersedia secara berkesinambungan, secara terus-menerus, maka nih kebun percobaan ini penting sekali untuk mempertahankan benih sumber tersebut. Tetapi untuk mempertahankan benih sumber tersebut, kondisinya harus optimal, yaitu tadi tanahnya harus subur, fotografinya harus datar, kemudian yang sangat penting sekali adalah sistem pengairan yang memadai. Di mana penentuan lahan untuk produksi benih sumber ini memerlukan persyaratan khusus untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau tercampurnya benih-benih dengan yang lain. Di mana syarat tersebut yang pertama terpisah dari areal koleksi plasma nutfah, dari areal kebun produksi. Yang kedua sedapat mungkin dikelilingi oleh pembatas baik secara fisik maupun tanaman atau pagar maupun dalam jarak tertentu. Jenis tanaman tertentu memerlukan jarak minimal untuk terhindar terjadinya penyerbukan silang yang akan merusak kemudian varietas. Jadi kita ketahui kalau kita ingin melaksanakan memproduksi benih sumber yang harus kita perhatikan itu tadi antara benih sumber varietas yang satu dengan varietas yang lain itu harus terpisah. Karena dikhawatirkan jika tidak terpisah akan dapat menyebabkan terjadinya perkawinan silang. Kalau terjadi perkawinan silang, yang akan terjadi adalah terjadinya ketidakmurnian lagi varietas yang akan kita produksi. Jadi syarat utamanya setiap antar varietas yaitu memiliki blok yang berbeda. Kemudian terjadi penanamannya harus terpisah, kemudian harus dibatasi dinding, harus dibatasi pagar dengan jarak yang disesuaikan dengan kemampuan perkawinan silang daripada komoditi tersebut. Jadi jangan sampai terjadinya antara varietas yang satu dengan varietas yang lain terjadi yang perkawinan silang. Karena apabila terjadi perkawinan silang, kemurnian dari varietas itu akan terjadi kerusakan, tidak murni lagi. Kebun produksi. Kebun percobaan dapat juga dimanfaatkan sebagai kebun produksi, di mana lahan kebun percobaan tidak semuanya dapat dipergunakan untuk kegiatan pengkajian dan penelitian atau koleksi plasma nutfah. Lahan untuk kegiatan litkaji serta koleksi plasma nutfah memerlukan prasyarat-prasyarat teknis yang harus dipenuhi. Lahan yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan litkaji, produksi benih sumber atau koleksi plasma nutfah dapat dimanfaatkan sebagai kebun produksi untuk menghasilkan produk-produk komoditas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi UPT atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dalam rangka menghasilkan sumber pembiayaan alternatif dan PMBV. Kemudian ini peran daripada kebun percobaan bisa digunakan sebagai agrowidya wisata, di mana kebun percobaan merupakan perwujudan fisik dari keragaman balai penelitian. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengkajian sedang berjalan, di mana hasil-hasil penelitian atau koleksi plasma nutfah yang mempunyai keunggulan tertentu dapat dipamerkan. Nah, itu tadi saya katakan visualisasikan ya dalam bentuk visitor plot. Dengan demikian, kebun diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk aktualisasi kinerja. Balai penelitian ini sebagai penghasil inovasi teknologi pertanian diperlukan oleh pengguna. Jadi agrowisata ini bisa untuk memamerkan, bisa untuk menunjukkan, bisa untuk mengaktualisasikan kemampuan atau hasil kinerja dari sebuah penelitian. Penataan kebun percobaan yang memperhatikan keindahan dan estetika dapat berperan sebagai lokasi untuk mengembangkan agrowisata, sehingga kebun percobaan tersebut akan memiliki daya tarik khusus bagi para pemerhati penelitian, pelaku pembisnis, petani, pengguna teknologi, dan masyarakat umum, di mana kebun percobaan lebih lanjut dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan di bidang penelitian pertanian. Jadi perlu sekali terjadi kebun percobaan ini ditata sedemikian rupa, harus memperhatikan keindahan dan estetikanya, karena ini dapat digunakan sebagai lokasi agrowisata tadi, di mana ini erat kaitannya dengan pengembangan pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tata ruang kebun percobaan, di mana tata ruang kebun percobaan disusun dalam rangka memperoleh pemanfaatan yang optimal secara berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kemampuan lahan yang tersedia dalam menyusun tata ruang kebun percobaan, pemetaan tanah dilakukan berdasarkan agroekosistem, topografi, dan sifat-sifat tanah. Kegiatan pemetaan tanah akan menghasilkan rancangan penataan ruang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di mana kebun percobaan lingkup Badan Litbang Penelitian perlu melakukan penyusunan tata ruang dalam rangka pengembangan kebun percobaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini semua sebagai pedoman perencanaan berkesinambungan supaya nih pemanfaatan kebun percobaan secara terus-menerus, penelitian sebagai penelitian di kebun percobaan secara terus-menerus, aktualisasi visualisasi hasil penelitian juga dapat ditampilkan secara terus-menerus, dan kegunaan fungsi manfaat daripada kebun percobaan ini dapat berlangsung dengan sangat baik. Keuntungan pengujian dilakukan di kebun percobaan yaitu karena lokasi yang relatif terisolir dari lingkungan, sehingga tanaman percobaan relatif aman dari gangguan yang tidak dikehendaki. Selain itu, percobaan di kebun percobaan lebih terkontrol dibandingkan dengan di lapangan. Itu tadi keunggulannya melakukan penelitian di kebun percobaan, itu lokasinya khusus, kemudian terisolir dari lingkungan sebagai pengganggu, relatif aman, ya itu tadi aman dari gangguan manusia, aman dari secara relatif aman dari gangguan hewan atau hama, karena ini terkendali baik lingkungannya maupun kondisi perairannya. Kebun percobaan dipersiapkan untuk bisa pembelajaran biologi di SD, SMP, SMA atau calon guru biologi. Kebun percobaan ini dirancang secara khusus untuk belajar berbagai hal khususnya terkaitan dengan tanaman. Di kebun percobaan ini memang dipersiapkan khusus untuk mengkaji atau yang mempelajari tentang tanaman. Itu mempelajari keanekaragaman, klasifikasi, morfologi, anatomi, tanaman obat, herbal, dan lain-lain. Dimana kebun percobaan biologi ini juga terbuka untuk sekolah-sekolah atau guru-guru yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan tanaman. Jadi kebun percobaan ini bisa dimiliki oleh sebuah sekolah ya atau sebuah universitas, tetapi pada lahan yang terbatas. Sarana dan prasarana percobaan yaitu di kebun percobaan itu ada bangunan berupa kantor dan kebun. Ya, bangunan dipergunakan untuk tempat pelaksanaan administrasi kantor. Kebun dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang kerja, ruang pegawai, ruang diskusi, pelatihan, ruang peraga teknologi, serta ruang tamu dan penginapan. Tempat kegiatan penelitian dan pengkajian tadi, salah satu sarana pendukung kegiatan ini adalah tersedianya rumah kaca, sehingga di dalam kebun percobaan itu diharapkan adanya rumah kaca, rumah kasa, kandang ternak atau tempat-tempat tersebut diperlukan untuk penanganan khusus, antara lain pengaturan suhu udara, intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan, serta upaya-upaya lain untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Kemudian adanya gudang. Kita ketahui bahwa gudang merupakan bangunan diperlukan sebagai tempat menyimpan barang, alat dan bahan daripada tumbuhan tanaman, semprotan, penanganan hasil kebun, dan penyimpanan bibit dan benih. Lahan percobaan terdiri dari blok-blok lahan yang dikaji, koleksi plasma nupa, produksi benih subur, airplot, dan kawasan penyangga. Sarana menunjang lainnya diperlukan meliputi pos keamanan, stasiun meteorologi, jalan kebun, pagar kebun, lantai jemur, bengkel, peralatan, saluran irigasi, sarana angkutan, alat pengelola lahan, dan pengelola data. Kebun percobaan biologi memiliki fasilitas laboratorium dan penelitian yang terdiri dari, jadi pada kebun percobaan kita ketahui tadi ada greenhouse-nya, kemudian ada fasilitas-fasilitas laboratoriumnya ya, kandang mencit, kandang hewan peliharaan, lahan kebun percobaan untuk aneka ragam tanaman, dan kolam hidrilla. Ini contoh-contoh kebun percobaan. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum